Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Shalom, Shalom adik-adik. Jo, shalom Naila. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan beribadah sekolah minggu lagi ya kakak. Iya, Kak. Nah jangan ada lagi main-main, lari-lari. Kita mau bertemu sama Tuhan Yesus. Jangan sambil makan bobo-bobo, duduk yang manis dan kita akan berdoa ya. Sebelum ibadah kita berdoa dulu adik-adik. Ya, Duduk yang manis, tangannya dilipat. Kakak Rina akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami kembali lagi ibadah online Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami yang ada di rumah, kami yang melayani, kami mau memuji, menyembah Tuhan Yesus. Mari kami undang Roh Kudus hadir di rumah kami, di hati kami, di pikiran kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan pimpin kami Tuhan untuk sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Goyangkan kakinya, goyangkan tangannya, pinggulnya digoyang-goyang, gerakan badannya semua. Tepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua
bilang, aku disayang Tuhan. 3, 2, 1. Aku disayang Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita perkatakan restorasi Pondok Daud. Apakah DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apakah itu? Saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Kami mau bersaksian pujian buat Tuhan Yesus. Mari kita juga bernyanyi ya bersama-sama. Aduh enaknya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya mundur-mundur menuju ke neraka. Aduh enaknya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Terima kasih. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan dengar firman ya kakak. Iya, Kak. Duduk yang manis, jangan lagi jalan-jalan ya. Sekarang duduk yang manis, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Supaya Roh Kudus menuntun adik-adik mengerti akan kebenaran
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, angkat tangannya, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang ya adik-adik, taruh tangannya di dada. Bapa, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Benar Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tangannya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan Yesus, atas kebaikan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Glory haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Glory haleluya.
di pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan Yesus, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan Yesus, atas kebaikan-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Wow, Kak Epi lihat di sini mukanya penuh dengan sukacita. Pastinya karena sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah ya, udah disiapin Alkitabnya juga kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh lipat tangan dulu, tutup matanya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami bisa mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami ya untuk senantiasa taat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang ingat gak minggu yang lalu Kak Epi bawa firman tentang siapa? Coba. Tentang seorang raja, namanya Raja Yosafat. Kalau kemarin kita belajar tentang gimana Yosafat, karena dia takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencananya. Rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Kemarin kita melihat bagaimana Tuhan menolong Raja Yosafat dalam menghadapi berapa pasukan besar? 3 pasukan besar. Mereka menang gak? Menang dong, karena siapa? Karena Tuhan yang menolong Raja Yosafat beserta seluruh rakyatnya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang gimana takut akan Tuhan membuat kita taat pada perintahnya. Siapa di sini mau taat? Yo, tunjuk tangan, bilang sama kakaknya, taat. Kalau disuruh berdoa, taat. Disuruh apa lagi? Disuruh menyembah Tuhan, harus taat. Apalagi kita harus taat kepada apa? Firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, siapa yang ingat tentang Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ada berapa hari? Berapa hari? 6 hari. Setelah Tuhan menciptakan semua isinya, Tuhan juga menciptakan manusia pertama, siapa namanya? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya 2 anak namanya Kain dan Habel. Nah, di sini awal mula kejatuhan dosa di mana? Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Mulai dari situ dosa semakin merajalela bagi seluruh orang-orang yang ada di bumi. Dimulai dari ketidaktaatan, Adam dan Hawa yang memakan apa? Buah pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Nah, kejahatan semakin merajalela, nggak ada lagi ketakutan bagi manusia untuk tidak berbuat dosa. Mereka
membunuh, mereka merampok, mencuri, pokoknya semua kejahatan dilakukan. Nah adik-adik, kira-kira kalau kita jahat, kita melakukan dosa, Tuhan senang gak sama kita? Senang gak? Enggak dong, pastinya Tuhan sangat sedih. Padahal Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa untuk memenuhi rencananya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan senang kalau semua manusia udah berdosa? Makanya karena Tuhan sedih, Tuhan punya rencana untuk menghukum manusia yang melakukan dosa. Adik-adik mau nggak dihukum? Enggak dong. Sedangkan kalau kita melakukan kesalahan di rumah, kalau kita berbohong sama mama atau kita nakal sama adik, mama papa senang enggak? Enggak dong, pastinya mama papa sedih. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, mama papa pasti hukum kita. Kalau Kak Epi ingat dulu, kalau Kak Epi melakukan kesalahan, Kak Epi bisa distrap 2 jam berdiri. Nah, sama juga Tuhan tidak senang terhadap kejahatan, terhadap dosa. Makanya Tuhan mau menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ternyata di antara semua orang yang udah berdosa, ada satu keluarga yang percaya sama Tuhan, yang takut sama Tuhan. Siapa ya kira-kira ya namanya? Ada yang tahu enggak? Coba, ada yang tahu? Ingat tentang Nuh. Ingat? Pasti ya, Nuh itu punya anak berapa coba? 3. Siapa aja namanya? Sam, Ham, Yafet. Kemudian mereka juga punya istri, anaknya punya istri berapa? Ya pastinya 3, menantunya Nuh itu ada 3 orang. Nah, oleh karena Nuh taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Siapa pernah naik perahu? Naik kapal? Kak Epi juga udah pernah naik kapal pulang kampung dulu. Jadi kalau ini kapalnya sangat besar. Kalau disebut namanya batrah. Coba katakan batrah ya. Nah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar beserta dengan ruang-ruangannya. Untuk apa ya ruang-ruangannya itu? Nah, kita lihat lagi ya, jangan kemana-mana, harus fokus ya. Nah, akhirnya Nuh mulai membuat batrah dibantu sama anak-anaknya. Susah pastinya bikin baterai ya adik-adik. Kalau sekarang kan mungkin gampang karena peralatannya sekarang udah canggih. Kalau dulu belum ada peralatan yang canggih. Tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ukurannya, besarnya, semuanya Nuh lakukan. Lama loh adik-adik. Kira-kira berapa tahun? Lama banget. Kurang lebih kalau Kak Epi baca di Alkitab 100 tahun. Lama banget ya. Ya lama, orang kalau zaman dahulu kan gak ada alat untuk nebang pohon, gak ada. Kalau sekarang kan canggih pakai mesin. Dulu belum ada yang namanya paku. Mungkin dilem pakai ikatan juga ya dek, susah. Nah ternyata selama 100 tahun itu Nuh terus memberitahukan kepada setiap orang apa yang Tuhan sampaikan, supaya mereka juga bertobat, supaya mereka selamat. Tetapi apa yang terjadi? Mana mungkin
mungkin Tuhan melakukan itu. Mereka ketawa-ketawa, bodoh banget sih Nuh, kok percaya bikin kapal di daratan, bikin kapal di gunung. Ih, bodoh banget, orang bikin kapal itu di pantai Nuh. Kamu itu bodoh, ngapain kamu lakukan itu? Diketawain, tapi apa yang dilakukan Nabi Nuh? Dia tetap percaya sama Tuhan. Nah, jadi Kak Epi mau tanya nih, siapa di sini yang mau tetap taat dan percaya kepada Tuhan? Walaupun mungkin kalian diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik, siapa yang memilih percaya sama Tuhan? Pastinya kita harus tetap taat sama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kurang lebih berapa tahun? Nuh? 100 tahun dia tetap enggak bosan-bosan, dia menceritakan, berkhotbah, mengasih tahu kepada setiap orang supaya mereka berhenti melakukan kejahatan, melakukan dosa. Gak ada yang percaya, mereka tetap melakukan apa yang membuat Tuhan sedih, apa yang membuat tidak berkenan. Nah, adik-adik kalau dikasih tahu sama mama papa nggak boleh melakukan yang tidak baik, harus taat. Berbohong boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau marah-marahin adiknya, pukul-pukul adiknya, nggak boleh. Mencuri mainan temannya, boleh nggak? Nggak boleh. Itu juga dosa, ya. Nggak boleh dilakukan ya. Bilang sama kakaknya, gak boleh seperti itu. Bilang sama adiknya, gak boleh melakukan itu ya. Bohong, itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, setelah kurang lebih 100 tahun mereka membuat Batra, akhirnya Batra itu selesai. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nuh untuk menyiapkan makanan. Nuh menyiapkan makanan bukan cuma buat dia doang sama keluarganya. Berapa tadi keluarganya semuanya beserta Nuh? Ada 8. Nuh, istri Nuh, 3 anaknya, 3 menantunya. Jadi berapa? 8. Nah, Nuh menyiapkan makanan buat mereka dan Tuhan juga perintahkan Nuh untuk menyiapkan makanan buat binatang-binatang. Berarti mereka di perahu besar itu enggak mereka sendiri ya, enggak mereka sekeluarga. Ternyata Tuhan memerintahkan Nuh juga untuk apa? Untuk menyediakan tempat binatang-binatang tersebut. Makanya tadi Kak Evi jelasin ada juga ruangan-ruangannya. Ya, nah setelah udah selesai, makanan juga udah siap, Tuhan memperintahkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Zebra sepasang, rusa sepasang, gajah sepasang. Kenapa sepasang-sepasang? Supaya nanti bisa berkembang biak. Tapi ada loh binatang yang tidak ikut masuk Batra. Ada. Apa coba? Yuk, ada yang tahu? Ikan. Ya kan? Kalau ikan gak mungkin dong masuk Batra, karena kenapa? Ikan itu hidupnya di dalam air. Jadi gak perlu ikan dimasukin ke dalam Batra. Ya, setelah semuanya masuk, binatang sepasang-sepasang, pintu kemudian ditutup. Semuanya diam di dalam Batra. Tiba-tiba dor petir. Hujan mulai turun. Lama-lama makin deras. Semua mata-mata air juga terbuka. Yang ada di tanah terbuka, lama-lama airnya semakin deras. Nah, apa yang terjadi bagi setiap orang yang tidak percaya, bagi setiap orang yang tidak taat, bagi setiap orang yang melakukan dosa? Mereka berteriak-teriak, tolong bukain pintu, bukain pintu, bukain pintu. Masih bisa buka nggak pintunya? Tidak, karena semuanya sudah ditutup. Kalau kita disuruh taat kepada Tuhan, kita harus taat ya. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti juga kita dapat
hukuman. Ya, adik-adik, kita harus percaya. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan Yesus. Katakan, aku percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Jalan satu-satunya keselamatan kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan apa? Bukan dengan gampang adik, bukan dengan uang, tapi dengan apa? Pengorbanannya, dengan darahnya yang mahal. Boleh nggak kita sia-siakan? Nggak boleh. Kemarin kita belajar di Jumat Agung, kita telah memperingati kematiannya, kebangkitannya hanya untuk kita yang berdosa, menyelamatkan kita. Jadi adik-adik jangan sia-siakan. Bilang sama kakaknya, mamanya juga, jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setelah udah masuk semuanya tadi, orang-orang berteriak minta tolong. Enggak ada lagi pintu yang dibuka. Kurang lebih 40 hari 40 malam hujan deras turunlah. Hujan lebat turunlah selama 40 hari 40 malam. Yo, pastinya semuanya udah tutup. Gunung-gunung tertutup, pohon-pohon yang tinggi juga tertutup, semuanya tertutup. Semua orang yang ada di bumi, yang tidak percaya, yang tidak taat, semuanya mati. Akibat daripada dosa adalah maut, kebinasaan dan kematiannya. Jadi adik-adik harus percaya, taat kepada Tuhan. Nah, setelah 40 hari hujan turun, berhentilah. Tuhan mengingat Nuh dan seluruh yang ada di Batra. Nah, akhirnya setelah mulai berhenti, Nuh mengeluarkan burung gagak. Kenapa dikeluarkan burung gagak? Karena kalau burung itu terbang ya adik-adik, enggak mungkin juga sapi yang dikeluarkan ya mati dong, tenggelam nanti ya kan. Jadi yang dikeluarkan burung gagak dulu, karena burung gagak itu terbang. Terus ternyata burung gagaknya balik. Berarti itu tandanya belum kering ternyata adik-adik. Nah, setelah itu berapa hari kemudian keluarkan juga burung merpati. Burung merpatinya balik tapi udah membawa daun pohon zaitun. Berarti air sudah mulai surut, tetapi belum ada dahan untuk tempat burung merpati untuk tempat menginjakkan kakinya. Nah, berapa hari kemudian lagi dilepaskannya burung merpati dan burung merpatinya tidak kembali. Itu tandanya sudah kering, udah reda. Ternyata perahunya ada di pegunungan Ararat. Setelah itu Nuh dan 3 anaknya, menantunya 3 dan istri Nuh keluar dari perahu. Apa yang mereka lakukan? Bukan langsung main-main enggak, atau langsung pergi, enggak. Tapi mereka membuat mezbah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur atas berkat, atas keselamatan yang Tuhan berikan buat keluarganya. Adik-adik, jadi kita jangan lupa juga, kita kalau udah ditolong Tuhan, kita harus mengucap syukur. Bilang sama kakak adiknya, mengucap syukur. Nah, akhirnya Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memberikan hukuman banjir lagi kepada manusia. Ya, maksudnya banjir yang sampai semuanya mati. Memang sekarang sih sering terjadi banjir ya, tapi itu enggak sampai semuanya mati. Itu pasti ada beberapa faktor kenapa terjadi sekarang banjir. Kelalaian manusia, buang sampah sembarangan, pohon ditebang, tidak melestarikan alam, itu semuanya faktor yang Tuhan lakukan. Tapi juga itu menurut KFP itu juga semacam teguran juga ya. Nah, untuk mengenai perjanjiannya itu Tuhan tandai dengan adanya pelangi. Siapa pernah lihat pelangi? Pelangi itu sangat indah ya, KFP paling senang banget lihat pelangi.
Kalau kita biasanya kalau habis hujan kita akan melihat pelangi, ya. Coba ada yang tahu lagunya? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Jadi pelangi itu adalah tanda perjanjian antara Nuh dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, takut akan Tuhan membuat kita taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya, taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita akan menyanyi. Masih ingat enggak lagu tentang Nabi Nuh? Ingat enggak? Nabi Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Di sini ada ya, kita belajar ya. Pelan-pelan ya lagunya ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Ulang lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang? 8 orang selamat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Udah disiapin Alkitabnya atau di layar juga ada ya. Coba kita baca sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kita ulang lagi sekali lagi yuk. Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami boleh taat akan setiap firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan
kami semua, khususnya Tuhan anak-anak sekolah minggu, agar senantiasa sungguh-sungguh Tuhan dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan. Dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang terus memberikan hikmat, yang terus mengajari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, biar mereka Tuhan senantiasa dikaruniakan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang menyertai mereka di rumah-rumah ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam studi mereka ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan setiap keluarga-keluarga, setiap mama papa mereka ya Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan daripada Tuhan, berkat Tuhan ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga tetap senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami ke depan lebih lagi ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita yang telah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes ya, tapi sungguh-sungguh dari lubuk hati adik-adik yang paling dalam. Karena Yabes itu waktu kecil dia sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan mengaminkan doanya. Nah adik-adik juga bisa. Sekarang kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Tangannya taruh di dada ya adik-adik. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati adik-adik di rumah, Papa Mama mereka Tuhan, supaya adik-adik juga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami telah selesai melayani sekolah minggu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus akan terus Tuhan menyertai adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik dalam sekolah, bermain, lingkungan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami menjadi mezbah yang harum menyenangkan-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk tim audiovisual bahkan musik Tuhan Yesus, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus, istri anak mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Bambang, Ibu Patricia Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu turun atas gembala kami Tuhan, dan kami menopang gembala kami dalam GB Grand Depok City ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, adik-adik sekarang semua bangkit berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan terima berkat Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.